Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah raya sore hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita sampai saat ini berada dalam lindungan Tuhan dan juga tentunya berada di dalam kasih karunia-Nya serta berkat daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kalau kami dapat berkumpul bersama-sama. Walaupun hanya melalui siaran online, tapi kami percaya Tuhan, kami berada di hadapan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Dan kami percaya pada saat kami berada di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kami. Dan Tuhan, sebelum kami menerima berkat firman Tuhan, kiranya memberkati, menguduskan setiap kami, sehingga setiap kami dapat menjadi tempat yang subur untuk firman-Mu, dan melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami dapat berbuah banyak demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami siap menerima firman-Mu sore hari ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu. Dan Bapak Ibu Saudara, sekedar mengingatkan kepada setiap kita bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab terakhir di dalam seluruh rangkaian Alkitab kita. Dan justru melalui kitab Wahyu ini, ya, Tuhan begitu nyata, ya, menyatakan kepada umat pilihannya, ya, siapa Dia. Dan terlebih daripada itu, kita melihat di dalam kitab Wahyu ini, Tuhan begitu merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang begitu indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan membicarakan hal-hal yang lain, tetapi pada sore hari ini saya memberi judul firman Tuhan, yaitu gaya hidup jemaat Tuhan, ya. Dan kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai 13, tapi tidak akan kita baca semuanya. Kita hanya membaca ayat 7 dan 8 saja, ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pada waktu Rasul Yohanes dibuang oleh pemerintahan Romawi ke Pulau Patmos, diasingkan, dihukum Saudara, karena dia begitu getol mengabarkan kabar sukacita, yaitu ada pengampunan dosa, ada keselamatan, dan ada yang hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan dia sangat dimusuhi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia dibuang ke sana. Tujuan daripada pemerintahan Romawi supaya dia tidak berkoar-koar, tapi justru, ya, di mana saat Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan begitu jelas, dan Tuhan memberikan dia penglihatan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berpesan untuk disampaikan kepada umat pilihan Tuhan. Dan ini berlaku sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan berbicara saat ini bagaimana suara Tuhan, ya, di dalam Wahyu 1 ayat 1 dikatakan suara itu berkata untuk ditulis, dicatat dalam sebuah kitab, lalu kirimkan kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya. Ini pesan secara khusus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang kita kenal dengan 7 jemaat Tuhan, ya, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah 7 jemaat, dan pesan khusus, ya, itu secara detail dimulai dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7 untuk jemaat di Efesus. Kemudian Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 untuk jemaat di Smyrna. Lalu Wahyu 2 ayat 12 sampai 17 untuk jemaat di Pergamus. Wahyu 2 ayat 18 sampai 19 untuk jemaat di Tiatira. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 jemaat di Sardis, dan Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 kepada jemaat di Philadelphia, dan yang terakhir jemaat yang ketujuh adalah Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 untuk jemaat di Laodikia. Sore hari ini kita akan belajar dari jemaat
Philadelphia. Ya, itu yang tadi saya katakan dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13. Ya, ini berarti Bapak Ibu Saudara bercerita tentang jemaat di Philadelphia atau jemaat yang berada di kota Philadelphia pada saat itu. Ya, kota ini kalau kita melihat sejarahnya terletak di antara gunung-gunung berapi dan tentunya ada banyak gempa bumi. Ya, sejarah mencatat itu Bapak Ibu Saudara. Dan tapi satu hal yang luar biasa, kota ini atau daerah ini sangat subur tanahnya karena dikelilingi oleh gunung berapi. Kita tahu di Indonesia ada banyak tempat-tempat yang di mana ada gunung berapi dan mereka pernah meletus dan tempat di sekitarnya itu pasti subur. Ya, Bapak Ibu Saudara, walaupun awalnya merupakan malapetaka, tapi setelah itu menjadikan berkat. Oleh karena apa yang keluar dari gunung berapi itu sangat menyuburkan tanah di sekitar itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kotanya sangat strategis karena merupakan jalur utama dari arah Roma ke arah timur. Makanya Philadelphia itu juga disebut sebagai pintu gerbang ke timur. Ya, Bapak Ibu Saudara, Philadelphia juga dikenal sebagai Athena kecil. Kenapa? Karena di sana ada banyak kuil-kuil, ya, daripada penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di sana. Dan kita melihat bagaimana jemaat Philadelphia dikepung bukan hanya dengan gunung berapi, tetapi dikepung oleh kuil-kuil yang notabene adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Philadelphia sendiri berarti kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu jemaat Philadelphia sedang berada di dalam penganiayaan, ya. Sehingga Tuhan memberikan satu pesan kepada mereka, ya, untuk mereka menjadi kuat, sama seperti yang dialami oleh ketujuh jemaat yang lain, ya, keenam jemaat yang lain persisnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat, ya, jemaat yang ada di Philadelphia, jemaat yang tadi saya katakan dikelilingi oleh, ya, gunung berapi dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam arti kata apa? Jemaat Philadelphia adalah jemaat minoritas, ya, karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda, mayoritas, ya. Nah, tetapi kita melihat, ya, apakah jemaat Philadelphia ini kemudian mereka tidak melakukan apa-apa, bahkan, ya, mereka boleh dikatakan justru, ya, dipuji oleh Tuhan, ya. Salah satu daripada dua jemaat yang dipuji oleh Tuhan, yang lainnya dicela, Saudara, ya. Philadelphia dan Smyrna adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa jemaat Philadelphia yang dikatakan minoritas, ya, tapi mereka justru dipuji? Mari kita akan baca ayat firman Tuhan itu di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Namun, ya, di sini kita melihat, ya, Tuhan justru memuji mereka. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini adalah satu pujian yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan memuji, ya, jemaat di Philadelphia dengan dikatakan bahwa, ya, mereka itu adalah jemaat yang luar biasa. Kenapa? Karena walaupun dengan kekuatan mereka yang tidak seberapa, tetapi mereka menuruti firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan, walaupun mereka berada di dalam kondisi yang katakan tadi minoritas. Mereka tetap
percaya kepada Tuhan, imannya tetap teguh kepada Tuhan. Dan tentunya ini menggambarkan kepada setiap kita ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita juga kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, mari kita belajar dari jemaat di Philadelphia. Mengapa ya Tuhan sampai ya justru memuji mereka, sedangkan kelima jemaat yang lain justru mendapatkan teguran daripada Tuhan ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-8b yang tadi kita sudah baca, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan yang tidak seberapa itu dapat diartikan juga bahwa mereka itu bukan sesuatu jemaat yang besar. Mereka juga mungkin tidak kaya, ya. Artinya mereka tidak mempunyai kekuatan, saudara. Ya, mungkin lebih tepat mereka adalah jemaat kecil yang biasa-biasa saja. Tapi kita melihat di sini, jemaat yang kecil dan biasa-biasa saja. Dikatakan mereka tidak punya kekuatan, ya. Tetapi mereka justru dipuji oleh Tuhan, ya, mendapatkan pujian daripada Tuhan, ya. Kita melihat di sini, justru, ya, bagaimana di dalam ayat-ayat selanjutnya Tuhan menunjukkan bahwa jemaat yang di Philadelphia ini mendapatkan perhatian daripada Tuhan, ya. Di dalam ayat ke-9 dikatakan, lihatlah beberapa dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat jemaat di Philadelphia yang begitu kecil, yang tidak boleh dikatakan tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan. They have no power. Tapi justru ya Tuhan memakai mereka. Ada banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang Yahudi justru juga. Lalu mereka justru dibawa oleh Tuhan, tersungkur di bawah kaki mereka. Kita melihat di sini, oleh karena mereka ya benar-benar mengasihi Tuhan. Kita melihat di sini, kenapa? Ya, kenapa Tuhan membawa mereka? Orang-orang itu, orang-orang yang tidak percaya itu tersungkur di bawah kaki. Karena mereka, walaupun dengan jumlah yang kecil, mereka tidak mempunyai kekuatan yang besar, tetapi mereka mempunyai satu kekuatan ilahi. Yaitu apa, saudara? Mereka mau melayani Tuhan dengan mengabarkan kabar sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka tentu ya begitu bersemangat untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang di sekitarnya, walaupun mereka minoritas. Saya sering katakan, ya, kalau sekarang zamannya bukan lagi kita berdiri di perempatan jalan, kemudian kita membagi-bagi traktat, atau kita pergi ke pasar-pasar lalu kita mulai bersaksi di sana, saudara bisa diangkut polisi. Tetapi ada satu cara, ya, yang sangat efektif pada saat saudara menyampaikan kabar sukacita itu, yaitu saudara menunjukkan kepada dunia sekitar kita bagaimana gaya hidup saudara. Maka saya katakan tadi, gaya hidup jemaat Tuhan. Gaya hidup kita berubah pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tadinya saudara sedang berjalan ke arah sana, di saat itu juga saudara harus berbalik, kemudian saudara berjalan ke arah itu. Ya, dan inilah perbedaannya. Dan itu akan dilihat oleh orang. Orang banyak akan melihat bagaimana dulu siapa dia, tetapi sekarang, wah, dia luar biasa. Kenapa? Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia bukan lagi yang dulu, dia adalah ciptaan yang baru sebagaimana firman Tuhan, ya. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, dan ciptaan baru itu berbeda dengan yang lama. Ya, mungkin casingnya sama, saudara. Ya. Mungkin kalau saya masih pakai kumis, mungkin kalau saya mau cukur kumis sih bisa-bisa saja, tapi bukan itu, saudara. Yang penting adalah dari dalam kehidupan kita ada melimpah, meluap-luap. Ya, ada begitu besar kasih Allah yang kelihatan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang terutama. Dan saya percaya ini yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Walaupun mereka tidak mempunyai kekuatan yang besar, mereka jemaat yang kecil, mereka bukan juga jemaat yang tidak kaya, tetapi mereka melakukan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Mereka mengabarkan kabar sukacita itu. Ya, sehingga ada banyak orang yang datang kemudian mengaku Yesus adalah Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, kita
di dalam kesempatan ini diingatkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita belajar dari jemaat Philadelphia, walaupun kecil, walaupun tidak punya kekuatan yang besar, mungkin juga kita tidak kaya, tetapi kita kaya dalam rohani kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kita. Dan ini adalah harta yang tidak terbayarkan, saudara. Ya, yang tidak akan hilang. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita percaya kepada Dia. Dan pada waktu kita percaya kepada Dia, kita sudah mempunyai harta yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan kita akan nanti masuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Kita akan hidup selamanya dengan Dia. Dan ini kebahagiaan, saudara. Kenapa? Karena kita hidup sementara di dunia ini. Ya, beberapa hari yang lalu, dunia digemparkan, dunia olahraga khususnya. Seorang Diego Maradona, olahragawan, saudara, mati. Umur 60 tahun. Masih lebih tua saya. Kenapa? Serangan jantung, saudara. Ya. Sebelumnya pendarahan di otak. Mati. Siapa dia? Superstar, terkenal. Bahkan kita melihat bagaimana dihormati oleh pemerintahannya. Presiden bilang hari berkabung 3 hari. Jenazahnya ditaruh di istana kepresidenan sebelum dimakamkan, saudara. Ini pribadi yang luar biasa. Secara manusia mungkin dia diagungkan, tapi kita tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Karena mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupannya dia, wow. Ada catatan mengatakan bahwa dia narkoba, dia suka minum minuman keras sehingga sering terjadi bermasalah dengan jantungnya, dengan segala macam penyakit. Nah, kita tidak tahu, saudara. Tapi kita bersyukur. Setiap kita yang sudah diciptakan baru, sudah berubah. Bagian saya katakan tadi, kita sudah berubah. Lalu kita mulai masuk di dalam satu kehidupan yang baru. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita dipakai oleh Tuhan. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara. Ini yang paling penting. Sikap hidup dari jemaat Philadelphia ada di dalam ayat 8c dan ayat yang ke-10. Yaitu apa? Menuruti firman Tuhan. Firman Allah. Ayat 8c dikatakan, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, ini yang penting, saudara. Menuruti firman Tuhan, dan tidak menyangkal nama Dia. Apalagi kita yang minoritas ini. Terkadang kita malu, saudara. Ya, saya sering bilang kalau kita lagi di luar, kita sebagai orang Kristen, mau makan pada saat kita lagi makan di luar, mau berdoa aja toleh kanan, toleh kiri. Orang lihat, aku mau berdoa nih, orang lihat. Enggak, soalnya yang lain, di meja-meja lain bukan orang Kristen. Mereka begitu dikasih hidangan itu langsung dengan lahap-lahap. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus tunjukkan. Itu hal yang kecil, saudara. Kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita berbeda. Berbeda dalam hal apa? Yaitu tadi. Pada waktu kita akan menikmati makanan ini, kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Cuma saya bilang kalau doa jangan panjang-panjang, ya saudara. Bisa hilang nanti makanannya. Ya. Yang penting kita bersyukur kepada Tuhan, dan orang melihat bahwa kita berbeda. Kenapa? Karena kita sebelum menikmati makanan itu kita berdoa. Dan saya sangat kagum dengan saudara kita orang Katolik. Ya, mereka dengan jelas-jelas, saudara, menunjukkan bahwa mereka berbeda dengan yang lain. Mereka iman mereka jelas tunjukkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saudara, mereka tunjukkan itu. Dan itu bagus, saudara. Itu penting. Ya. Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lihat, saudara, yang ayat yang A tadi dikatakan, ya, mereka menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita kalau di sini kita arti daripada menuruti, ya, di sini bahasa
Yunaninya dikatakan tereo. Tereo itu artinya menjaga atau memperhatikan. Ya, jadi menuruti itu artinya menjaga dan memperhatikan firman Allah, ya. Menjaga firman Allah, tetap tinggal di dalam hati, menjaga firman Allah, ya. Memperhatikan firman Allah dengan kesungguhan hati, ya. Menurut juga berarti melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak kurang, tidak lebih, persis. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Kita harus berubah dari dunia ini. Ya, kita dikatakan tadi menjadi ciptaan baru. Hidup yang lama sudah berlalu. Jangan lagi bodoh. Ya. Kembali saya mengingatkan ayat favorit saya, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Ya, jangan lagi kita hidup dalam kebodohan yang lalu, Saudara. Tapi kita harus kudus bagaimana Tuhan kudus, ya. Hidup di dalam kekudusan. Artinya kita berbeda dengan dunia ini. Kita harus berbeda karena itulah, ya, yang dikatakan kita menuruti firman Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, ya. Nah, artinya Saudara, kita melihat di sini jemaat di Philadelphia mempunyai karakter iman yang begitu tegas, yang begitu kuat karena dibangun di atas firman Tuhan, ya. Setiap kita Bapak Ibu Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan, ya. Kita melihat di situ. Di dalam kata lain, jemaat dari Philadelphia ini, mereka adalah jemaat yang selalu penuh dengan semangat, ya, bergairah, menghargai dan menjunjung tinggi firman Tuhan. Arti kata apa? Selalu ingin bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita bersyukur gereja kita walaupun sudah 9 bulan ini tidak berjumpa secara langsung, tetapi melalui online. Setiap hari kita berjumpa, Saudara. Ya, pagi hari ada renungan firman Tuhan. Malam hari ada renungan firman Tuhan lagi melalui siaran online, ya, My Way. Kita juga ada pertemuan, ya, hari Rabu malam, ya, persekutuan doa online, ya. Lalu kita pada hari Minggu ini masih tetap ada, ya, ibadah online hari Minggu, Saudara. Puji nama Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin selalu berada di dalam, ya, kasih daripada Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang benar-benar takut, jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan. Itu dibuktikan yang pertama tadi, mereka dengan rajin mengabarkan Injil di tengah-tengah tekanan orang Yahudi dan non-Yahudi, ya. Mereka adalah minoritas yang saya katakan tadi, ya. Karena di dalam ayat 8a di situ Tuhan katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Ya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita belajar daripada jemaat di Philadelphia. Kita mau belajar untuk mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita terdahulu. Kemudian, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai kepada ke ujung bumi, ya. Kita tidak usah jauh-jauh dulu, Saudara. Yang terdekat daripada kita, kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, mari kita jamah mereka melalui firman Tuhan. Kita sampaikan bahwa hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada jaminan hidup yang kekal, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Itu Yohanes 14 ayat 6. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang aktif melayani pekerjaan Tuhan. Bukan jemaat pemalas, ya, dengan banyak alasan. Ya, zaman masih ibadah dulu banyak. Wah, kenapa nggak datang, Pak? Hujan. Memangnya tiang garam. Ya, kalau tiang garam takut kena hujan, ya, Saudara, meleleh. Ada yang panas, Pak. Sumuh. Padahal di gereja ada AC, Saudara. Alasannya macam-macam, ya. Apalagi sekarang. Ada COVID-19, Pak. Iya, COVID-19 boleh di luar sana. Kita di rumah. Kita melalui online, kita tetap bersekutu. Kita tetap, ya, belajar firman Tuhan. Tetap mengasihi firman Tuhan, ya. Justru, ya, kita harus semakin rajin saat ini untuk menjadi, ya,
seperti jemaat di Philadelphia. Akibat daripada saudara gaya hidup jemaat Philadelphia, ya, ini yang paling penting. Walaupun mereka dengan kekuatan tidak seberapa, tetapi mereka taat dan menuruti firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat daripada Philadelphia itu. Kenapa mereka mendapatkan perhatian yang khusus di dalam perhatian daripada Tuhan? Ya, di dalam ayat 8 dikatakan di sini, ya, Tuhan membukakan pintu bagi mereka. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu, ya, bahwa kekuatanmu tidak seberapa tadi. Tuhan membuka pintu, ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat walaupun tidak seberapa, tetapi karena mereka taat, ya, mereka mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Yang pertama, pintu dibukakan. Pintu dibukakan dalam arti kata apa? Ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Tuhan membukakan pintu, jalan keluar, saudara. Ya, bahkan juga berkat-berkat secara jasmani. Tuhan juga membukakan pintu. Ya, pintu-pintu berkat dibuka oleh Tuhan. Percaya, firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita setia kepada Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, Tuhan membukakan pintu apa saja bagi kita. Pintu berkat, pintu keselamatan, pintu pertolongan. Ada banyak, saudara, yang dapat kita terima daripada Tuhan kalau kita bersikap seperti mana jemaat di Philadelphia. Ya. Kemudian ayat yang ke-10, dilindungi oleh Tuhan. Ya. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencapai mereka yang diam di bumi. Kita melihat, saudara, ya, setiap kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ada banyak pencobaan, apalagi saat ini, COVID-19. Luar biasa, saudara, mengerikan. Hari-hari ini tidak pernah di bawah 4.000, 5.000-an, saudara. Seluruh Indonesia setiap hari. Dan itu berlaku. Tetapi setiap orang percaya kepada Tuhan selalu dilindungi, ya. Kemudian ayat yang ke-16. Jemaat Philadelphia, mereka menjadi kebanggaan Tuhan, ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, ya. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Bapak Ibu Saudara, menjadi kebanggaan daripada Tuhan. Dikatakan mereka jadi soko guru. Soko guru itulah tiang yang kokoh. Orang yang dikatakan menjadi soko guru adalah orang yang setia. Dan kita melihat jemaat di Philadelphia, mereka disebut sebagai soko guru karena mereka dinilai adalah jemaat yang setia. Walaupun mereka tidak seberapa kekuatannya, tetapi mereka begitu taat kepada Tuhan. Taat dalam arti kata apa? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga mau mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan pada sore ini begitu jelas bagi setiap kita. Mari kita menjadi jemaat Philadelphia yang baru. Dan kita percaya, sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, ya, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan perhatian khusus kepada kita, yaitu dibukakan pintu berkat, pintu pertolongan, pintu apa saja, ya. Pada saat saudara menghadapi masalah, Tuhan akan memberikan pertolongan. Saudara dia akan dilindungi oleh Tuhan dalam segala macam percobaan yang akan terjadi akhir zaman ini, dan juga kita, ya, menjadi kebanggaan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi tiang-tiang utama di dalam kerajaan sorga. Saudara dan saya, ini sangat-sangat berarti bagi setiap kita. Dan saya percaya setiap kita akan diberkati oleh Tuhan kalau kita melakukan firman-Mu. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, kesimpulan daripada sore hari ini. Mari kita mempunyai gaya hidup sebagai jemaat Tuhan yang akan dikasihi oleh Tuhan, mendapat dibanggakan oleh Tuhan, dan akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan daripada firman-Mu. Dan Tuhan, setiap kami pada sore hari ini bertekad untuk betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun keadaan kami tidak seberapa, keadaan kami kecil, kami tidak dapat berbuat apa-apa di tengah-tengah tekanan yang ada di dalam sekitar kita.
Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami menuruti firman Tuhan, kami taat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu satu persatu. Tidak ada yang satu pun yang terlewati. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Ya, Tuhan akan membukakan pintu bagi setiap kami, pintu berkat, pintu pertolongan, dan Tuhan juga akan menolong setiap kami dalam segala masalah kami. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami tentunya akan menjadi kebanggaan daripada Tuhan. Ya, selain kami dilindungi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan tangan Tuhan begitu kuat di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan bersyukur karena kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kiranya berkat-Mu senantiasa berlimpah menyertai setiap jemaat Tuhan yang sore hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah Engkau, diberkatilah seluruh keluarga-Mu, dan apa yang saudara perbuat, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.